menyediakan berita yang benar. Kemudian kita akan menampilkan 5 baris pada masing-masing dataset yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menampilkan skema-skema apa saja yang ada pada dataset tersebut. Nah, dapat kita lihat jika pada dataset ini mempunyai skema-skema yaitu ID, news, title, dan tweet ID. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah data null dalam kolom. Nah, dari kode ini dari kode yang tampil di sini merupakan kode untuk menampilkan nilai jumlah nilai nol untuk setiap kolom dalam data frame fake df dan real df. Nah, setelah kode kita running, dapat kita lihat jika dalam dataset berita palsu terdapat nilai nol dalam skema URL terdapat 256 nilai nol, dan pada tweet ID-nya terdapat 188 nilai nol. Nah, selanjutnya adalah menghapus nilai nol yang ada pada data frame FDF dan real DF. Nah, kode ini bertujuan untuk membersihkan dataset dari baris-baris yang mengandung nilai nol dan menghitung jumlah baris setelah selesai setelah nilai nol dihapus pada dataset fake news dan real news. Nah, setelah kode kita running, kita dapat melihat jika baris yang telah dihapus pada jumlah baris nilai nol yang telah kita hapus pada fake news adalah 4898, dan jumlah baris yang telah kita hapus pada real news ada 15.752 baris. Langkah selanjutnya adalah menambahkan kolom label yang mana kolom ini akan membagi data frame fake DF menjadi dengan nilai 1 dan real DF menjadi nilai 0. Nah, dalam kode ini akan juga menggabungkan data frame fake DF dan real DF menjadi satu data frame DF, serta akan menampilkan skema data frame gabungan DF yang mencakup semua kolom dari fake DF dan real DF termasuk kolom label yang telah kita tambahkan sebelumnya. Nah, dapat kita lihat pengklasifikasinya telah dilakukan. Yang pertama adalah data fake news akan diberikan menjadi label 1, dan data real news akan diklasifikasikan menjadi dengan label 0. Nah, dapat kita lihat juga pada skema yang tampil dari skema yang telah ditambahkan terdapat skema label yang telah yang sebelumnya pada kode sebelumnya kita tambahkan. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah baris. Di kode ini berfungsi untuk menampilkan jumlah baris semua dataset dan juga jumlah baris setelah pengkombinasian kedua dataset tersebut. Nah, dapat dilihat setelah kita merunning kodenya, jumlah baris dari dataset berita palsu terdiri dari 5.323 baris, dan pada berita benar terdapat 16.817 baris, dan setelah penggabungan terdapat 22.140 baris. Baik, selanjutnya seperti yang tampak pada layar, kita akan menentukan kolom title sebagai kolom teks,
yang akan diproses dalam pipeline. Yang kedua adalah membuat tokenizer yang akan memecah kolom titel menjadi kata-kata terpisah dan menyimpannya di dalam kolom words dan akan ditampilkan dalam bentuk table sebanyak 5 baris. Selanjutnya adalah menghapus kata berhenti. Di sini kita akan menghapus kata-kata yang tidak umum atau tidak penting atau stop words dari kolom words dan menyimpan hasilnya dalam kolom filter. Nah, selanjutnya hasil dari kode ini akan ditampilkan dalam bentuk table yang berjumlah 5 baris. Selanjutnya menghitung term frekuensi. Di sini kode ini berfungsi untuk mengubah kata-kata filter yang telah difilter menjadi fitur numerik berdasarkan frekuensi kemunculan kata tersebut. Ini juga akan ditampilkan dalam table dan yang berjumlah 5 baris. Selanjutnya menghitung inverse dokumen frekuensi. Di sini IDF akan menghitung fitur-fitur yang dihasilkan oleh Hansing TF dan memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang jarang muncul di dalam dokumen lain. Label encoding di sini berfungsi untuk mengubah kolom label yang berisi 0 nilai dan 1 menjadi kolom indexable yang sesuai dengan untuk pemodelannya. Selanjutnya, membuat model regresi logistik, Di sini kita akan menggunakan logistic regression untuk pengklasifikasi berdasarkan fitur dan label yang telah diindeks. Selanjutnya adalah membangun pipeline. Di sini pipeline berisi rangkaian tahapan pemrosesan data seperti tokenisasi, penghapusan stop word, penghitungan TF, perhitungan IDF, label encoding, dan model klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah membagi data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian dengan sheet 24 reprodusibilitas. Selanjutnya adalah melatih model. Melatih model yang mana melatih pipeline dengan data pelatihan. Selanjutnya adalah menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian. Selanjutnya, mengevaluasi akurasi model dengan menggunakan klasifikasi multiclass. Dan yang terakhir adalah menampilkan beberapa kolom hasil prediksi yang mana kolom ini akan berisi nilai ID, news URL, title, tweet, dan prediction dan akan ditampilkan pada 10 baris. Nah, yang pertama ini merupakan tampilan dari tokenisasi dan pada kolom kedua merupakan tampilan dari kode menghapus kata-kata berhenti dan pada kolom ketiga merupakan perhitungan term frekuensi pada kolom dan pada tabel keempat merupakan perhitungan inverse dokumen frekuensi. Dan berdasarkan dari kodenya telah didapatkan akurasi sebanyak 74%. Dan dapat kita lihat pada kolom 10 kolom ini telah dilakukan pelatihan pada dua dataset, yaitu dataset real news dan dataset fake news, dan hasil prediksi telah memberikan prediksi 0 yang seperti yang tampak pada gambar, yang mana 0 merupakan hasil prediksi bahwa data tersebut benar dan 10 merupakan prediksi bahwa data news tersebut adalah merupakan berita palsu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data baru yang mana akan di modeling nanti data barunya
untuk melihat apakah data yang kita masukkan tersebut akan diklasifikasikan menjadi berita palsu ataupun berita benar. Nah, di sini saya telah memasukkan dua data yang dengan ID 213 dan data dengan ID 96 yang nantinya akan dimodeling untuk dilihat hasil prediksinya dan ditampilkan dan menampilkan hasil prediksi yang menampilkan tabel ID, news URL-nya, titel, tweets ID, dan hasil prediksinya. Selanjutnya kita akan merunning kodenya untuk melihat hasil prediksinya. Nah, setelah kode di running, telah ditampilkan dua baris kolom yang sama dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya, yaitu pada ID 213 hasil prediksi menunjukkan 1.0 yang mana 1.0 merupakan hasil klasifikasi yang mengklasifikasikan bahwa berita itu adalah palsu, dan pada ID 96 diprediksi hasil prediksinya menunjukkan 0.0 yang mana 0.0 merupakan hasil klasifikasi untuk yang menunjukkan bahwa berita tersebut merupakan berita yang benar. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari proyek yang kami jalankan. Di sini kesimpulan dari proyek kami ialah kami berhasil mencapai tujuan utama, yaitu menginstal Apache Spark, kemudian mengupload dataset berita, kemudian melakukan klasifikasi berita palsu. Instalasi Apache Spark pada sistem kami ini menggunakan VirtualBox dan Ubuntu Surface yang berjalan dengan lancar, termasuk dengan konfigurasi berbagai komponen seperti Java dan Scala. Kemudian penggunaan Jupyter Notebook memungkinkan analisis data interaktif dengan PySpark, dan data berhasil diambil serta diunggah untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, model machine learning dibangun menggunakan komponen PySpark ML-lib yang menghasilkan akurasi model 74% untuk klasifikasi berita palsu dan asli. Nah, visualisasi data kami ini menggunakan bantuan library Plotly yang membantu memahami performa model. Nah, model ini juga sukses digunakan untuk membuat prediksi pada berita baru menunjukkan fleksibilitasnya. Proyek ini menunjukkan bagaimana Apache Spark dan Jupyter Notebook dapat digunakan untuk membangun sistem klasifikasi berita palsu yang efektif dengan potensi besar untuk aplikasi yang nyata. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi ini. Saya berharap informasi yang telah disampaikan mengenai klasifikasi berita hoax dengan Apache Spark ML-lib dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pentingnya teknologi big data dan machine learning dalam mengatasi penyebaran informasi yang hoax. Nah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.